Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tsumma tawallaytum ay a'radtum, kemudian kalian berpaling, min ba'di dzalika ay dzalikal mitsaq, dari setelah itu perjanjian. Bani Israel dijanji untuk mengamalkan kitab Taurat, mengimani isi Taurat, tapi mereka berpaling. Falaula fadlullahi alaikum, maka andaikan tidak ada fadlullah, anugerah Allah, alaikum atas kalian, warahmatuhu, dan rahmatnya Allah, ailakum, untuk kalian, bitaubati, dengan menerima taubat, wa ta'khiril adabi, dan mengakhirkan adab, lakuntum minal khasirin, maka benar-benar kalian menjadi orang-orang yang rugi, ay al-halikin, yakni orang-orang yang binasa. Waliyadzubillah min dzalik. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung di atas mereka kaum Bani Israel, dan mereka pun menerima perjanjian agar mengamalkan kitab Taurat yang telah mereka minta, yang mana di kitab Taurat itu berisi perintah-perintah Allah, termasuk di situ ada sifat-sifatnya Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu ternyata mereka kaum Bani Israel, lebih-lebih orang-orang Yahudi dari kaum Bani Israel di zaman Nabi SAW, mereka berpaling dari kitab Taurat dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andaikan tidak ada anugerah Allah dan rahmatnya Allah, maka kalian wahai Bani Israel pasti akan menjadi orang-orang yang binasa. Kalau umat terdahulu niku nek wis durhaka terhadap Allah langsung binasa. Tapi kaum Bani Israel masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tidak ada anugerah Allah dan rahmat Allah, maka mereka akan binasa, dan mungkin sekarang tidak akan ada lagi orang Yahudi Bani Israel. Nah, tapi memang Allah masih memberikan fadluhu wa rahmatuh, anugerah dan rahmatnya. Anugerah dan rahmat Allah ini dua hal yang dibutuhkan oleh semua makhluknya, termasuk kita semuanya. Dengan fadlullah, anugerah Allah dan rahmatnya, kita jadi orang yang selamat. Apa itu anugerah Allah? Apa itu rahmat Allah? Al-fadlu huwa ziyadah amma tastahiqhu. Anugerah Allah itu adalah pemberian yang di atas sesuatu yang kita punya hak di situ, alias pemberian yang di atas semestinya. Itu namanya fadl, anugerah. Contoh, nek enten bos niku ngasih gaji lebih dari gaji yang asli,
gajinya 3 juta tapi dikasih 5 juta misalkan, maka yang 3 itu gaji, yang 2 juta itu fadl, anugerah, pemberian. Nah, Allah juga sama, memberikan anugerah yang besar terhadap kita, melebihi batas, bahkan tidak bisa dibayangkan begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-rahmah, apa itu rahmat? Hiyallati fatahat tariqat taubah li ghufranid dunub. Rahmat itu adalah Allah selalu membuka jalan taubat kepada semua hambanya untuk diampuninya semua dosa-dosa. Kalau yang ahli maksiat jelas diampuni dosa-dosa mereka kalau mau taubat. Begitu juga yang ahli taat perlu taubat, perlu minta ampun sama Allah, karena ibadah kita itu masih jauh dari sempurna. Sholat yang tidak khusyuk dan seterusnya. Karena itu falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andaikan tidak ada anugerah Allah, 1, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, 2, lakuntum minal khasirin, kalian pasti jadi orang-orang yang rugi, kalian pasti jadi orang-orang yang celaka, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu Allah membentangkan anugerah dan rahmatnya untuk semua hamba-hambanya. Bahkan dalam riwayat disebutkan dalam kitab Bahrud Dumu', Nabi Dawud alaihissalam diperintahkan oleh Allah, ya Dawud, basyiril mudnibin wa andris siddiqin. Wahai Dawud, berilah kabar gembira terhadap mereka orang-orang yang maksiat, dan berilah peringatan terhadap mereka orang-orang yang taat. Maka Nabi Dawud saat itu heran, loh, kok kabar gembira untuk yang maksiat, peringatan untuk yang taat? Apa maksudnya wahai Allah? Ya Rabb, fa kaifa ubasyirul mudnibin wa undhirus siddiqin. Ya Allah, wahai Tuhanku, bagaimana kok aku memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang berdosa, yang maksiat, dan berikan peringatan untuk orang-orang yang taat? Maka Allah berfirman kepada Nabi Dawud, ya Dawud, basyiril mudnibin alla yata'aldhamuni dambun alla yata'aldhamani dambun aghfiruh. Wahai Dawud, beri kabar mereka orang-orang yang maksiat bahwasanya tidak ada satupun dosa yang lebih besar dari ampunanku. Beri kabar mereka bahwasanya anugerah dan rahmatku lebih besar dari semua dosa-dosa. Wa andris siddiqin alla yu'jibu bi amalihim. Sebaliknya, beri peringatan itu mereka orang-orang yang ahli taat agar tidak membanggakan amalnya, sombong dengan amal ibadahnya. Kadang tiang niku nek wis amale akeh, di hatinya timbul bangga diri. Oh, saya yang punya jasa ini, punya jasa itu, bangga. Setelah bangga, lama-lama sombong. Oh, saya memang orang paling taat, saya paling orang yang paling banyak amalnya, saya. Akhirnya memandang yang lain remeh. Dia berbangga diri, sombong dengan amal ibadahnya. Kadang-kadang kok lihat orang yang nggak punya amalan seperti dia, oh dianggap orang rendahan, merasa lebih baik daripada yang lain. Ini sombong, bangga diri terhadap amal, dan ini biasa terjadi di hati mereka yang memang sudah diberi ketaatan. Makanya kadang-kadang niku perlu diwaspadai niku. Apalagi kok amalannya amalan yang tinggi, amalan yang hebat. Contoh, bisa bangun 1000 masjid, bos bangga. Kalau itu diteruskan, nanti hatinya bisa sombong. Maka
Di sini dijelaskan jangan bangga diri mereka orang-orang yang ahli taat. Jangan sombong sebab amal ibadahnya, jangan merasa lebih baik daripada orang lain sebab amal ibadah apapun itu. Karena yang memasukkan surga itu bukan hanya amalan, tapi masuknya surga kita semua itu dengan anugerah dan rahmat Allah. Karena itu Siti Aisyah pernah meriwayatkan satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhila ahadan al jannata amaluh. Luruskan, merapat kalian dan terimalah kabar gembira bahwasanya tidak bisa memasukkan ke surga salah satu dari kalian amalannya. Amalan kalian itu tidak bisa memasukkan surga. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Wala ana, ya, aku juga. Amalan semua manusia itu tidak bisa memasukkan surga. Wala illa ayyataghammanni Allahu birahmati, hanya saja aku sudah diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu kalau mengandalkan amalnya tanpa mengharap rahmatnya Allah, maka amalan tersebut tidak akan mampu memasukkan surga nek coro dihitung-hitungan. Kenapa? Karena satu nikmat Allah itu kalau dibayar dengan seluruh amalan kita niku mboten saged, masih kurang. Satu nikmat Allah kalau dibayar dengan seluruh ibadah kita maka itu masih kurang. Disebutkan dalam satu riwayat itu, yang mana riwayat ini masyhur, sering diceritakan dan memang disebutkan di banyak kitab, termasuk Imam Al-Mundiri, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhum dan imam-imam yang lain menyebutkan cerita ini, bahwasanya nanti di hari kiamat cerita ini diceritakan langsung oleh Rasulullah. Kisah nabawiyah, kisah yang dibawakan oleh Rasulullah. Nanti di hari kiamat ada orang dari kaum terdahulu, dia itu ibadahnya 500 tahun. Ketika disuruh masuk surga, adkhilu abdil jannata birahmati, wahai malaikat, masukkan surgaku ini, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Maka si hamba tersebut, Rabbi bal bi amali, wahai Allah, wahai Tuhanku, aku masuk surga dengan amalanku. Dia tuh ibadahnya 500 tahun. Umat terdahulu kan panjang-panjang umurnya. Ibadahnya 500 tahun, siang puasa, malam ibadah, tahajud, semalam suntuk. Itu dilakukan bukan 500 hari, tapi 500 tahun. Ya Allah, aku masuk surga dengan amal ibadahku. Maka Allah mengulangi lagi perintahnya kepada para malaikat, adkhilu abdil jannata birahmati, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Hamba itu pun menjawab lagi, Rabbi bal bi amali, ya Allah, saya masuk surga dengan amal saya, ya Allah, 500 tahun. Maka Allah SWT memerintahkan malaikat untuk menimbang semua amalannya 500 tahun. Qaisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amalih, ditimbang satu nikmat Allah dengan amal ibadahnya 500 tahun. Hitung-hitungan, bayar-bayaran. Coba ini malaikat suruh bayar dia nikmat yang telah aku berikan, yaitu nikmat mata, nikmat penglihatan. Akhirnya ditimbang itu nikmat penglihatan yang telah diberikan dan telah dia nikmati selama hidupnya 500 tahun itu. Terus ditimbang itu hasil ibadahnya 500 tahun.
Subhanallah, nikmat mata jauh lebih besar dan lebih berat timbangannya daripada seluruh amalan hamba tersebut. Habis sudah. Akhirnya ya sudah malaikat, karena amalannya sudah habis untuk membayar nikmat mata, udah masukkan hambaku ini ke neraka. Akhirnya si hamba tersebut minta ampun kepada Allah, Rabbi birahmatika adkhilnil jannah. Wahai Allah, wahai Tuhanku, iya wahai Allah, dengan rahmatmu masukkan aku ke surgamu. Akhirnya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan kita ibadah niku Pak, niku semua kan karena kekuatan anugerah dari Allah. Nikmat mata misal kalau dicabut sama Allah, kita mau ibadah gimana? Belum nikmat yang lain. Kaki kalau dicabut oleh Allah, tidak bisa kita jalan, tidak bisa kita rukuk, tidak bisa kita sujud. Semuanya dari Allah. Karena itu kita bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah anugerah Allah, rahmat Allah. Inilah yang menjadikan kita selamat dunia sampai akhirat. Loh, apakah berarti orang masuk surga itu tidak perlu amal? Amal itu harus, cuman jangan dijadikan andalan. Karena amal itu kan bisa diterima, bisa tidak. Kayak jenengan sandaran pagernya ini keropos, maka bisa ambruk, tidak bisa diandalkan untuk sandar. Kalau pengen sandaran tanpa ambruk, ya nyandar yang tembok yang kokoh nih. Lah kalau kita pengen nyandar di tembok yang kokoh, tentu kita harus beramal, berjalan mepet tembok tersebut. Pengen sandar yang tembok tapi gak gelem nyedak tembok, ya ndak iso kan. Begitu juga amalan yang kita amalkan ini ndak bisa untuk membeli surga, itu ndak iso. Untuk bayar nikmat mata aja masih kurang kok. Belum nikmat jantung, belum nikmat urat-urat, terus saraf-saraf yang ada di seluruh tubuh kita itu. Andai kan disuruh bayar semua oleh Allah dengan amal ibadah kita, mau ibadah berapa tahun? Yang 500 tahun aja untuk bayar mata kurang. Karena itu amalan kita itu harus kita amalkan, ibadah sama Allah harus. Cuman jangan sampai hati kita bersandar dengan amal tersebut, akhirnya kita jadi orang yang sombong, wis merasa banyak ibadah, merasa oh saya ini sudah ahli surga. Kalau pengen lihat ahli surga di dunia, wajah-wajah mereka, ya lihat wajahku ini. Nah ini kan sombong namanya. Dia bersandar dengan amal ibadahnya. Amal ibadah kita lakukan agar kita mendapat rahmat Allah. Amal ibadah yang diterima oleh Allah ini baru yang bisa memasukkan surga. Nah, amal ibadah yang diterima oleh Allah, Allah itu menerima amal kita itu dengan fadluhu wa rahmatuh, dengan anugerah dan rahmatnya. Akhirnya amal kita yang sedikit ini diterima. Kalau sudah terima, dilipat gandakan oleh Allah, sehingga dengan diterimanya amal tersebut, rahmatnya Allah mau menerima amal kita. Nah dengan itu kita masuk surga. Gambarannya kita pernah dulu diberi contoh oleh guru-guru kita. Kalau kita pengen mancing dapat ikan, ya bawa pancing, bawa umpan. Nah nenek wong datang ke tepi sungai pengen mancing ikan tapi ndak bawa alat pancing, cuman melongo tok, wis Allah maha mampu untuk menjadikan saya dapat ikan. Meneng tok ning pinggir kali karo mandengi sungai, airnya dipandengi, ya ndak dapat ikan. Kalau pengen dapat ikan, ya bawa pancing, bawa umpan, terus umpan pancingnya digunakan, nah nanti bisa dapat ikan. Cuman jangan mengandalkan pancing tersebut. Nek bawa pancing pasti dapat ikan, belum tentu juga. Kadang-kadang orang mancing dari pagi sampai sore, bahkan tembus malam ndak entuk-entuk. Nah itu menandakan amalan itu bisa diterima, bisa tidak. Karena itu jangan pernah sombong dengan amal ibadah kita sebanyak apapun. Cuman kita berharap dengan amalan tersebut, amalan itu diterima oleh Allah, akhirnya dapat rahmatnya Allah, sehingga dengan rahmat tersebut kita pun akan masuk surga. Nah dulu itu ada juga diceritakan bahwasanya
ada seseorang yang dia itu merasa masuk surga dengan ibadahnya. Dia masuk surga dengan ibadahnya. Orang ini sudah ibadah 70 tahun. Sudah ibadah 70 tahun, akhirnya disuruh masuk surga oleh Allah. Masuklah kalian, masuklah engkau wahai hambaku ke surga dengan rahmatku. Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, saya ini sudah ibadah 70 tahun. Umur saya habiskan untuk ibadah ya Allah, maka saya masuk surga dengan amal saya ya Allah. Oh begitu. Ya sudah, adkhilu abdil jannah bi amalih. Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan amalannya. Wes mlebu surga. Ketika sudah berjalan 70 tahun, dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Maka Allah Subhanahu wa taala saat itu dikatakan, qadis taufaitu thawaba amalik. Wahai hambaku, aku sudah memberi balasan amalmu, ibadahmu 70 tahun toh. Nih, tak masukkan surga ente 70 tahun. Sudah, selesai. Berarti habis kan? Sudah aku balas 70 tahun sesuai amalmu. Karena kamu ngandalkan amal loh. Amalmu 70 tahun, udah tak masukkan surga 70 tahun. Udah, sekarang habis amalmu, silakan masuk neraka. Maka saat itu hamba tersebut kemudian memohon kepada Allah, ya Rabbi utsrukni fil jannah bi rahmatika la bi amali. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah, izinkan aku untuk tetap di surga dengan rahmatmu. Jadi semua amal yang kita amalkan, sekedar amal saja itu tidak bisa memasukkan kita ke surga. Amal tersebut harus diterima dulu oleh Allah dengan rahmatnya, baru dengan rahmatnya Allah tersebut baru kita masuk surga. Artinya apa? Kalau kita beramal, berusahalah sungguh-sungguh agar amal tersebut diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima berarti kita dapat rahmat Allah. Kalau sudah begitu baru kita bisa selamat masuk surga. Jangan asal-asal kalau beramal. Sholat, ibadah, semuanya yang diperintahkan oleh Allah itu harus dilakukan dengan benar sehingga amal itu diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima berarti dapat bagian rahmat dari Allah. Kalau sudah dapat bagian rahmat dari Allah berarti masuk surga selamat kelak di akhirat. Nah, karena itu kalau kita mau teliti di dunia ini, orang yang amalannya paling berat dan harusnya mereka yang paling berbangga, kalau memang boleh berbangga dengan amal, itu adalah orang-orang yang mati syahid. Wong sing mati syahid itu kan amalan yang paling berat, paling luar biasa. Kenapa? Karena mereka memberikan jiwa raganya dan semua yang dimiliki di jalan Allah. Seperti orang-orang yang berjihad di Palestina sana, itu amalan yang paling berat itu, karena harus korban nyawa. Bahkan bukan hanya nyawanya, anaknya, keluarganya, semuanya. Kalau kita teliti di dunia ini, amalan ibadah yang paling berat itu orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti itu. Kalau zaman dulu kayak para nenek moyang kita dulu, mereka dijajah, akhirnya melawan penjajah dengan segenap kemampuan, bahkan nyawa pun ditaruhkan. Itu mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah sampai mati syahid seperti itu. Mereka lah orang yang ketika hidup amalannya paling berat dan paling hebat. Nek coro dipikir, karena taruhannya nyawa. Nek kula jenengan niku lho, pengen mlebu surga amalannya apa? Salat. Nah, salat ora pernah denger tembak, der ora pernah. Amalannya apa? Majelis ya linggih, enek kopine, enek panganane, ndingkluk, ngantuk sisan gitu. Amalannya apa? Maca Quran. Nah, maca Quran ya ndok ana napa niku tegang-tegange blas. Amalannya apa? Dikir ya gampang, ndak ada ancaman apa-apa. Tapi kalau orang yang dijajah seperti di Palestina, orang yang sedang menghadapi musuh-musuh Islam,
Oh itu luar biasa mereka. Mereka harus tetap sholat, mereka harus jaga ibadah. Di samping itu mereka siap-siap untuk melawan dengan segenap yang dimiliki, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Orang-orang yang seperti mereka itulah yang seharusnya pantas berbangga, karena mereka mengabdikan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya untuk Allah. Tapi lihat bagaimana Allah menyebutkan mereka itu masuk surga dengan apa? Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka orang-orang mati syahid itu gembira di akhirat mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlih, dari anugerah Allah. Allah di Al-Quran ini tidak ngomong min amalih, dari amalnya, tidak, tapi Allah menyebutkan min fadlih, dari anugerah pemberian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal wong mati syahid niku amalannya wis mentok, nyawa ditokno, nyawa dipertaruhkan, tapi Allah mensifati mereka kelak mereka di surga mendapatkan balasan yang besar dari Allah karena semua pengorbanannya, bahkan nyawa dikorbankan. Bukan dengan amal mereka, tapi dengan anugerah Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi menyebutkan yashfa'u syahid fis sab'in min amin ahli baiti. Orang yang mati syahid itu bisa mensyafaati 70 dari keluarganya yang masuk neraka. Nenek wong mati syahid nanti bisa nyafaati 70 keluarganya yang masuk neraka. Kemudian tidak ada satupun orang yang mati, dalam hadis niku disebutkan, kecuali mereka tidak mau lagi kembali ke dunia karena merasakan nikmatnya di akhirat, pahala yang diberikan oleh Allah. Kecuali satu golongan, mereka pengen hidup lagi di dunia, yaitu siapa? Mereka orang-orang yang mati syahid pengen hidup lagi di dunia sampai 10 kali. Kenapa? Karena saking besarnya anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, ini orang-orang yang mati syahid itu amalannya paling hebat pun mereka masuk surga dengan anugerah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu tadi, amal kita tanpa rahmat Allah tidak akan diterima. Kalau amal tidak diterima, maka tidak ada gunanya sama sekali. Karena itu kita minta sama Allah agar amalan kita diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan bagian dari rahmat Allah, dan kita dengan rahmat tersebut masuk surga selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kesimpulan pertama, hendaknya kita selalu mencari anugerah dan rahmatnya Allah setiap saatnya, dengan memperbaiki ibadah kita dengan sungguh-sungguh ketika ibadah. Dengan itu ibadah diterima, dapat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ahli dosa janganlah putus asa, janganlah berhenti untuk mencari ampunan Allah. Ini Bani Israel aja, umat terdahulu itu banyak pelanggarannya, tapi mereka mau tobat ya diterima sama Allah. Apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kita bangga diri dengan amalan kita. Amalan ibadah tetap harus dilakukan, tapi jangan pernah menjadikan kita sombong. Banyak sholat, banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak zikir, jangan pernah kita sombong dengan itu semua, tapi justru jadikan amal itu untuk tambah syukur kepada Allah. Karena kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kita tidak akan bisa beramal. Kemudian yang terakhir, di sini juga disimpulkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu orang-orang yang paling berat amalannya karena harus mengorbankan nyawa. Akan tetapi mereka masuk surga pun bukan dengan amalannya, tapi dengan rahmat Allah. Artinya amalan mereka diterima dulu oleh Allah, dapat rahmat, baru dengan rahmat itu masuk surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat rahmat Allah di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.